Aku kan sibuk cari. Oke. Ini kau tadi di mana? Program post viewer tadi. Di program caranya cara nengoknya mana? File? Mail simpan di program dalam laptop. Di program itu. Atau mail kirim ke ini ada. Link ada. Oh iya, dah. Oke, kita mulai dari ini dulu aja ya, Bu. Dari awal, Pen. Ya ini dari awal. Buka program viewernya di mana? Ambo baru install di mana? Mau taruh buku. Post viewer. Iya, di mana mau simpan program post viewer tadi install dari Windows. Program files. Sudah? Belum post viewernya mana tadi. Tidak nyu aku tuh. Kemarin kan udah aku install, Pen. Cuma aku tidak nampak post viewernya. Mungkin di searching dulu, Bu. Jangan searchingnya kok. Di post viewer FOS. Tidak nampak. Searching post viewer. Ada yang masuk. Tidak nyu di mana Bu Iko? Kemarin sudah aku install. Nama program itu tulis post viewer nih kan? Ya Bu. Post viewer. Mungkin ada nyu di program install dah. Mana aku simpan? Kemarin Ibu buat shortcutnya dah, Bu? Tidak. Coba Ibu buka di masternya, Bu. Masternya di mana kemarin? Master awal tuh. Okay. Master awal Ibu download tuh di mana itu? Di download atau di Ibu copy di D atau di download historisnya? Buka aku kalau udah masuk komputer. Nah, tinggal klik aja itu, Bu. Bisa, Bu. Word dokumen recycle nitro player semacam mikro. Ini apa mau buka? Post viewer, new volume. Post. Oke. Dah. Diinstal lagi aja di mana Bu ikut tadi. Lanjutlah, Wen. Oke. Lanjutkan aja, Bang. Kita mulai dari yang manual atau mau dari publish or perish? Kalau dari yang publish and perish itu kan dari program itu, Wen. Iya, makanya Bu mau cari searching jurnal lewat publish or perish dulu atau mau pakai manual. Kalau manual kan yang kita kumpulkan sendiri, lalu dari kita kumpulkan sendiri itu kita masukkan ke dalam folder. Nah, kalau misalnya pakai publish or perish, berarti kita searchingnya install program publish and perish berarti kan? Ya, betul Ibu. Nah, kalau misalnya belum ada yang install, saya mulai dulu dari yang manual aja dulu ya. Iya. Oh, ini contoh yang dari manual. Jadi ini saya ambil dari jurnal yang sudah dikumpulkan selama perkuliahan finance. Karena waktu itu saya mau ambilnya adalah mengenai vintage, maka saya mengumpulkan mengenai vintage. Nah, sudah dikumpulkan semua, lalu tadi saya bilang kalau ini dikumpulkan dari Mendeley, di blok semua, lalu kita save, atau diekspor, namanya adalah kita pilih RIS. Lalu kita kasih namanya apa? Gitu. Jadi buka dulu file Mendeley-nya, Pen. Yo, program Mendeley-nya dibuka dulu. Kalau nggak dibuka gimana ceritanya, Bu? Ya, Pak.
Pak Okta Buka nggak ada Mendeley. suaranya, Pak. Suara Bu Meli agak-agak lemah. Oh iya, Bu sinyal Meli. ya? Cuma volume Bu Meli. Bu Penny, Oh, sinyal ya? Sinyal. Bu Penny, Iya, Pak. kalau kita manual kayak gitu, Bukan Bu Penny, Bu Meli maksudnya. Bu, jadi kalau kita manual, Ya, artinya nama filenya nggak boleh diubah ya? bisa, Pak. Bisa dirubah-rubah. Oh, buka Mendeley. Oh, nggak perlu kita ubah nama filenya. Itu tadi ada save belum infonya tadi? Ya, ini kan, ini loh. Ini misalkan saya hapus lagi aja ya. Ini saya hapus. Misalnya. Dulu itu kok. Ekspor ke RIS. Ya. Lalu saya mau nambahin dari folder saya. Saya add, nih, add, saya cari folder saya mengenai vintage. Nah, ini vintage. File save as. Nah, ini saya kumpulin semua. Ini kayak blok semua. Ini nanti yang mau saya masukkan ke Mendeley. Nah, open. Tuh, dia muncul kan di Mendeley? Ya. Nah, nanti Bu, saya Itu ganti Ya, jadi tugasnya Bapak Ibu nanti adalah Nah, melengkapi simpan ini. Jadi di satu-satu Bapak Ibu. Jangan my collection, ajar. Aku nggak bisa ngomong. Oke, ini satu-satu dicek semua. Misalnya ini. Nah, udah tuh Pak baru buka yang itu tadi, yang kau save belajar. Ini bukan Mendeley, ini di Ctrl A semua. Masukkan Ctrl A. Ada yang waiting room enggak Bu Penny? Ada ini satu masuk. Oke, saya mute aja dulu semua ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan di-unmute ya. Karena ketumpuk-tumpuk suaranya jadinya agak susah menjelaskannya. Nah, jadi pada saat sudah kita update semua, jadi sudah kita masukkan ke dalam library ini, kita update, satu-satu kita update. Karena Fast Viewer membacanya itu dari judul, abstrak, dan keywords. Jadi kalau ini nggak ada, susah Fast Viewer nanti untuk memetakan penelitian kita itu udah berapa banyak yang sudah diteliti orang, atau ada celah yang bisa kita masukin itu dari mana. Kalau ini tidak lengkap, agak susah. Nah, jadi kalau sudah kita satu-satu kita edit semuanya, baru nanti kita save. Save-nya seperti ini. Oke, lalu kita ekspor. Pilih tadi RIS. Karena POP nanti membacanya dengan file itu dibaca dengan ini simpanan dalam bentuk RIS. Nah, nanti bisa diganti. Ini terserah mau dinamain apa. Misalnya vintage 2, misalnya saya mau simpan di folder vintage. Oke, di save. Nah, kalau sudah itu, ada yang mau ditanya nggak sampai di sini sebelum kita masuk Fast Viewer? Saya masih bingung, Bu. Nggak bisa masuk ke Mendeley-nya. Oh, gitu ya, Pak. Jadi teknis nih ya? Iya. Buka Mendeley-nya dulu. Dia minta password Mendeley-nya. Hah? Minta password? Iya. Hmm. Mendeley desktop-nya. Atau gini Pak, kalau intinya kan Fast Viewer itu kan butuh file database tentang jurnal yang mau kita iniin. Kalau Bapak pakai ininya, pakai apa dulu? Selain Mendeley, apa pakai EndNote atau pakai apa? Publish and Paris itu, Bu. Publish and Paris bukan. Nggak apa-apa, Publish and Paris bisa. Bisa Tapi juga. kan nanti save-nya kan bisa di-RIS kan? Ya, bisa. Nah, jadi Bapak Publish and Paris, mulai dari Publish Paris juga bisa. Ya, Bu, makasih, Bu. Saya pengen mulai dari sini aja dulu, Bu, nanti baru ke Publish and Paris. Iya, ya. Nanti Kita ikut aja ikut dulu Pak, nanti diiniin. iya. Nanti soalnya nanti bingung pindah-pindah gitu. Nah, kalau sudah di-save, saya masuk ke Fast Viewer. Saya create baru. Nah, pilih yang bibliographic data. Nah, bibliographic data, kenapa dipilih yang ini? Karena nanti kita mengambilnya itu dari keyword. Jadi,
Kalau kita misalnya mau tahu peneliti itu sudah meneliti apa saja, itu pakai authorship. Kalau kita mau tahu keyword yang kita pakai itu sudah berapa kali diteliti orang, pakai yang keyword co-occurrence. Kalau mau citasi, nanti ada citasi juga bisa, bibliografi. Nah, ini semuanya ada di nomor 2 ini. Ini kalau kita sudah punya network data, ya. Network data misalnya di Elsevier, di mana gitu. Nah, karena kita nggak punya ini, maka kita pilih yang ini. Bisa juga yang ini. Tapi kalau yang ini dia tidak membaca keyword. Yang dibaca hanya judul. Kalau ini dia membaca judul, keyword, dan abstrak yang dibaca. Kita pilih yang nomor 2. Lalu next. Pilih yang ini, yang nomor 2, karena tadi kita simpan dalam bentuk RIS, ya, EndNotes, atau referensi work. Nah, kita pilih yang ini. Nah, kalau sudah, next lagi. Lalu kita cari filenya tadi. Kita cari file tadi. Nah, kita cari yang... Sudah masuk, Ibu? Sudah. Bu siapa? Bu Ati? Nah, saya pilih yang ini. RIS. Videonya udah masuk. Bu Ati udah di kok ACC belum kok? Belum. Pen? Ya? Bu Ati. Bu Ati mau masuk bukan ruangan ininya. Sudah di-approve. Bro. Sudah masuk. Sudah. Sebentar. Udah lanjutkan. Oke, sudah selesai dimasukkan data yang tadi kita ambil dari folder apa yang sudah kita simpan. Lalu next. Next. Saya nggak mau authorship, saya maunya keywords. Saya pilih co-occurrence dan keywords. Ya, saya pilih full counting. Jadi semuanya dihitung. Keyword yang ada itu semuanya dihitung. Nah, lalu next. Keywords-nya mau berapa? Keyword itu mau berulang. Misalnya kalau misalnya keyword yang berulang 5 kali, jumlahnya itu ada 4. Jadi semakin banyak keyword-nya semakin banyak. Sedikit. Ya. Semakin dikit. Nah, semakin sedikit ya, semakin dikit ininya. Kalau semakin banyak jaringannya. Nah, ini kan berarti semua keyword saya searching gitu loh. Nah, tapi kalau ini hanya yang berulang saja. Oh, ada dari 240 keyword yang berulang itu ada 25 gitu loh. Kalau kita pakai 2 gitu. Nah, lalu saya next. Oke, lagi next. Nah, ini bisa kita hilangkan centangnya kalau kita rasa itu bukan variabel. Misalnya ini ini semuanya sudah variabel. Misalnya Cina enggak, kita hilangkan. Event study enggak. Atau mau kita misalnya mau lihat dia pakai event study atau enggak mau ya sudah kita hilangkan saja. Nah, lalu apalagi ya? Sudah kayaknya sudah. Ini. Nah, strategi ini ada. Gimana, Bu? Event study itu masuk nggak apa-apa. Cina tadi itu kan karena objeknya aja. Nah, lalu finish. Yes. Gambar datanya. Nah. Mau nyimpan ini postingannya kan? Nanti belum sampai, nanti. Ini kok kayak jaringan apa-apa kan? Ya memang kayak laba-laba. Lanjut ke Pen? Iya, lanjut ke Pen. Oke, ya. Ini adalah visualisasi. Jadi kalau ini ada beberapa cluster. Ini cluster yang beda-beda warna. Ini cluster. Ada cluster ini berkaitan dengan cluster finance. Jadi vintage ini nanti berkaitan sama finance, sama inovasi, sama payment. Jadi sudah ada penelitian vintage yang membahas mengenai payment, yang membahas mengenai inovasi, dan juga yang membahas mengenai finance. Kalau misalnya saya nggak mau lihat yang lain deh, saya pakai yang asset valuation misalnya. Nah, ini asset valuation itu ada yang berkaitan sama intellectual capital, ada intellectual property. Nah, atau asset valuation yang ini itu berkaitan dengan risk management, inovasi, intangible asset, dan lain-lainnya. Oh, mau pakai teknologi valuation. Teknologi yang sudah ada penelitiannya itu adalah mengenai intellectual property. Nah,
Lalu kita mau lihat seberapa banyak sih yang sudah dilakukan. Nah, itu lihatnya di density. Bahwa yang sudah Density yang di atas ada di atas option. Ada visual overlay visualization, ada density. Di sini apa untuk apa? Untuk melihat kepadatan penduduk. Data penduduk. Terus lanjutkan. Oke. Di sini penelitian mengenai vintage itu udah banyak. Nah, dia yang sudah vintage, finance, dan crowdfunding ini udah banyak. Payment, crowdfunding itu udah banyak. Nah, yang masih sedikit itu mengenai valuasi sebenarnya. Nah, mengenai valuasi, yang ini dia masih belum kuning banget, masih bisa diteliti gitu. Nah, terus intellectual capital juga masih belum kuning, berarti masih bisa kita teliti. Nah, ini ada market value. Nah, ini sebenarnya masih bisa diteliti. Kalau yang dia belum kuning benar, berarti masih sedikit penelitian mengenai itu gitu. Nah, tapi kalau dia udah kuning ini, apalagi nanti mengarah ke merah, berarti itu udah banyak banget yang merah. Udah banyak yang meneliti. Nah, itu contoh kalau kita pakai manual. Nah, kalau pakai manual, datanya harus banyak sih sebenarnya kalau pakai manual. Nah, coba kalau saya pakai yang dari Postviewer, dari Publish and Perish. Ini close dulu ya? Tidak, create baru. Ini, misalnya Scopus nih. Oke. Nah, saya pilih yang dia pakai co-author aja ya, nggak bisa ini ya. Oh, dia cuma pakai author ya, nggak bisa. Oh, karena saya belum saya pindah ke Mendeley. Oke. Saya hapus dulu. Tanya Bu. Iya Pak. Jadi kalau mau ke Postviewer itu harus dari Mendeley ya, nggak bisa dari. Iya, karena kalau di Mendeley itu kan kita sudah update semua kan, mulai dari autornya dan segala macamnya. Nah, tapi kalau misalnya kita EndNote juga bisa. EndNote juga bisa. Ada, bisa. Nah, ini yang dari Scopus tadi. Nah, ada 135, sorry. Ini kan masih belum, ini nih, tuh author keywordnya nggak ada, abstraknya nggak ada. Nah, ini harus kita update kan detailnya. Nah, tuh kan muncul, oh keywordnya ini, abstraknya ini. Kalau dari Publish and Perish enak, tinggal klik kanan, update detail, dia udah ngupdate sendiri. Nggak perlu diedit lagi ya? Ya, nggak perlu diedit lagi. Kalau manual memang harus kita edit sendiri gitu. Nah, ini tinggal update detail aja. Klik kanan update detail. Tidak bisa klik segala update detail? Bisa, Bu. Ini baru nyoba. Biar cepat. Nah, dia udah update sendiri. Dia sudah update sendiri. Oke, kita update semua pakai update detail. Tunggu dulu. Oh, harus online nggak kali kok? Ya, dia memang harus online, Bu, karena kita kan ambil dari Publish and Perish. Nah, jadi dia ngupdate sendiri nih sampai bawah. Nah, kalau kita dari Publish and Perish tuh enaknya itu. Pada saat kita simpan RIS, terus kita masukkan ke Mendeley, kita klik kanan update detail, udah kita udah ngupdate sendiri. Jadi kita nggak usah lagi capek-capek buka satu-satu. Oke, ini tunggu dulu. Ya, betul ya Pak. Ada manual prosedur nggak untuk Publish and Perish? Kayaknya ada di help-nya deh Pak, di Publish and Perish ini. Saya aja ngutak-ngatik sendiri sih Pak sebenarnya ini. Oh, oke. Thank you. Gampang kok Pak, Publish and Perish itu nggak susah-susah bener. Oke. Nah, kalau sudah terupdate semua,
Baru kita simpan lagi dalam bentuk RIS. Kita simpan lagi dalam bentuk RIS. Kita ekspor. Kita ganti jadi RIS. Terus kita ganti di sini Scopus. Vintage Scopus. Oke. Save. Nah, saya balik lagi ke Post Viewer. Oke, saya searching tadi yang sudah saya ini. Nah, ini FTS Scopus. Oke. Next. Nah, baru dia bisa hidup ininya. Co-occurrence-nya saya pakai keyword. Lalu lanjut. Nah, ini. Nah, misalnya saya pakai yang satu aja deh, biar banyak. Terus next. Next. Nah, ini kita seperti tadi, kita pilih misalnya DLT, ini kan nggak tahu apa gitu ya. Ethereum nggak tahu. Nih. Terus Corda, DAO, konsensus protokol, misalnya Proof Labs, Proof Stake, Proof Work, Cina. APK. Wen. Ya, Bu. Wen. Ya, Bu. Aku tuh coba search yang publish and Paris tadi yang pakai Scopus. Tapi di situ minta APK itu apa? Iya, Bu. Jadi Ibu terdaftar dulu di Scopus. Sudah terdaftar. Scopus ID kan? Ya, di Scopus ID. Terus nanti Ibu daftar yang di minta ada tuh di situ ada permintaan untuk APK, Bu. Oh, jadi aku daftar dulu. Aku udah ada Scopus ID, minta APK. Ya, nanti baru dikasih nanti APK-nya. Oh, kalau itu tidak bisa aku dapat? Tidak bisa. Jadi kita minta dulu ke Scopusnya. Oke, aku daftar dulu. Oke, ini saya hapus. Pokoknya yang bukan merupakan variabel itu bisa kita ignore di sini. Terus FHA ini nggak apa, FCSK ini nggak tahu. Oh, musik industri kita nggak nyari ya, musik industri untuk apa, dibuang aja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau cari mengenai artikel untuk nanti dibuat menjadi sebuah disertasi, itu bisa pakai ini. Jadi kita punya pencerahan, oh topik ini ternyata yang masih belum banyak diteliti orang. Jadi nggak monoton topiknya itu aja. Jadi ada sesuatu yang bisa menjadi novelty buat penelitian kita yang bisa diterima nanti di Scopus. Terutama angkatan 6, 7, dan 8. Iya nih, yang angkatannya Pak Junai belum ada yang masuk ya? Bu Yus, Pak Junai, Bu Eni. Kalau sudah bisa finish. Belum ada, Bu Pit, belum ada. Do you want to show the set of all item? Oke, ya. Banyaknya itemnya. Mungkin itemnya tuh harus ditajam lagi, dipertajam. Ya, nanti bisa kita terserah kita kalau kita maunya meneliti apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa klaster. Nah, di sini ada beberapa klaster nih. Klaster 1 itu mengenai 25 item. Nah, ada Bitcoin, ada blockchain. Misalnya kita mau setting vintage. Nah, penelitian vintage itu aja udah banyak gitu yang berkaitan sama financial inclusion, yang berkaitan sama Bitcoin exchange, mobile banking, crowdfunding, crowdlending, terus ada cryptocurrency, banyak banget. Misalnya mau blockchain, blockchain berkaitan sama vintage, financial inclusion, crowdfunding, financial technology, cryptocurrency, insurance. Nah, ini kalau misalnya kita mau lihat itu. Coba dikaitkan dengan financial intermediary.
Lu cek tadi. Ada Mana ya, Bu? blockchain, Industrial. fintech, blockchain, kau klik blockchain tadi. Blockchainnya kau klik. Ada financial intermediary, Ya. coba diklik. Nah, Ini financial intermediary diklik. kalau dipindahin hilang dia, Bu. Tuh. Oh, itu. Nah, Itu. itu berkaitan financial intermediary itu berarti berkaitan sama crowdfunding, ada dengan blockchain. Jadi penelitian yang dulu-dulu itu ada membahas mengenai financial intermediation yang berkaitan dengan crowdfunding dan blockchain. Nah, kalau kita mau tahu penelitiannya dari tahun berapa sih? Nah, ini tahun 2017, terus ada 2018 dan tahun 2019. Nah, ini tuh. Vintage dimulai dari tahun 2000 berapa tuh? 2017. Jadi kalau 2017 masih hot. Ya, 2017 itu dia masih membahas mengenai data analitik, crowdlending, ya. Ada lagi big data, masih membahas mengenai itu gitu. Lalu ada information economic. Nah, itu pembahasan mengenai fintech di tahun 2017. Nah, kalau misalnya di tahun 2019 itu mengenai aset. Nah, mengenai aset. Nah. Oke, kita klik minta aja. Wah, kalau di tahun 2019 itu mengenai aset manajemen, Bitcoin exchange, krisis. Nah, lalu density visualization. Nah, ini ya. Vintage itu udah banyak penelitiannya, tapi masih dia membahas mengenai blockchain, kripto, ya. Dia membahas mengenai blockchain, cryptocurrency. Nah, yang mengenai corporate social responsibility dikaitkan vintage itu masih sedikit, masih kecil banget tuh. Lalu berkaitan dengan aset manajemen juga masih kecil banget, masih dikit yang meneliti. Nah, itu menjadi celah bagi kita peneliti untuk mengangkat isu itu gitu loh, yang dikaitkan nanti misalnya mau dengan fintech. Kenapa DP? Fintech untuk daerah, dikit tuh. Bisa jadi gitu. Nah, bayar Pak Dipi, bayar Pak Dipi. Bayar Pak Dipi. Apalagi masih corona kok. Apalagi masih corona kok. Iya Bu, itu kan kecil kan harus digitalize. Iya, kecilnya Pak Dipi nah dia corporate ya. Lanjut Bu Pen. Ya. Lalu masalah apa lagi yang belum banyak dibahas? Ini ada behavioral economic. Nah, behavioral economic. Nah, terkait dengan perilaku. Perilaku ekonomi yang dikaitkan sama vintage. Nah, itu masih sedikit. Tadi ada yang manajemen risiko, Bu. Mana manajemen risiko, Pak? Yang tadi yang sebelumnya. Sebelah di blockchain ada risk. Nah, ini. Di atas blockchain ada risk. Nah, risk ini masih sedikit loh. Penelitiannya masih kecil banget tulisannya. Iya, risk itu kecil risk. Iya. Ada regulasi juga masih kecil. Nah, regulasi teknologi. Nah, ini berkaitan sama sektor publik nih, rektek. Gimana? Iya, bisa itu. Sektor publik bisa memanfaatkan teknologi dalam soal regulasinya gitu ya. Nah, misalnya bayar pajak sekarang online. Terus mau ngurus-ngurus SIUP untuk pendirian CVPT sekarang online misalnya gitu kan. Nah, ini bisa celah ini. Regulasi, rektek, risk, lalu ada entrepreneurship. Itu masih berkaitan dengan jaringan nggak, Bu? Ya, Pak. Berkaitan dengan jaringan ada nggak? Jaringan? Iya. Network. Atau gini aja, Pak. Bapak nanti cari fintech, ketik network, fintech, apalagi, search, dikumpulin itu teknik-tekniknya. Di search di build lagi, lagi apa itu laba-laba ini. Berarti Bapak nanti balik lagi ke publish and perish, keywordnya yang diperbanyak. Oh gitu ya. Ya. Keywordnya apa? Misalnya ada pembahasan apa misalnya yang menarik menurut Bapak? Risk, fintech tambah risk. Misalnya vintage, risk. Terus ininya karena kita disuruh disertasi itu adalah Q1, Q2, bahkan saya pilih yang Scopus. Karena saya sudah punya EPIKI, saya nggak ada tulisannya minta EPIKI nggak, jadi dia langsung aja Scopus search. Misalnya saya bilang risk, oke langsung search.
Nah, langsung nyari dia. Pen tadi cak mana caranya minta APP tadi? Bukanya cak mana? Itu, Bu. Di Elsevier itu, Bu. Masuk ke username Scopus kita. Nah, nanti baru di situ ada minta EPI key itu. Anu ndak nyo Scopus Om. Nanti Bu terakhir aja. Oh, ya, Bu Pen. Ya. Iya. Pen. Ya, Pak. Itu kan yang dilihat tadi yang katanya ada peluang yang sangat kecil dengan yang yang warna, nah itu tabelnya yang merah, terus ada yang nggak jelas itu nggak jelas itu kan berarti belum banyak yang meneliti gitu ya. Belum banyak yang meneliti, Pak. Dia masih gini, masih kecil tulisannya, itu berarti masih sedikit banget penelitian itu gitu. Nanti kita juga untuk sebagai referensi juga nanti nggak ngalamin kesulitan juga nanti gitu. Referensi kan nanti ini langsung dapat, Pak. Apalagi kalau Bapak searching dari sini. Gitu ya? Oh, ini udah artikel semua referensinya. Nah, ini dari yang mengenai risiko, saya dapat 187 paper di Scopus Search. Nah, ini nanti yang harus dipilah-pilah ya, conference nggak boleh masuk. Hilangkan. Nah, ini nggak boleh masuk nih. Editorial nggak boleh masuk. Yang boleh masuk cuma artikel. Review nggak boleh masuk. Nah, ini tugasnya. Ini yang agak berat itu milah-milah ini sih. Harus benar-benar sabar. Ya, Pak. Ya, Pak. Gimana tadi nyimpan dari publish and perish tadi, Bu? Ini, Pak, save result. Save result. Nah, pilih yang RIS. Oh, itu ya, result assessment aja. Okay. Ya, pilih RIS. Oke. Nanti diupdate dulu di Mendeley ya, Pak. Sebelum masuk Fast Viewer harus diupdate dulu di Mendeley. Oh, itu ya. Itu gimana dia minta password itu ya di Mendeley? Nah, itu yang saya juga nggak tahu, Pak. Karena Mendeley saya nggak minta password. Dulu login Bapak pakai email kan? Iya, Bu. Itu ada biasanya di situ login dari email itu kan masuknya pakai sign up kan dulu sebelum ini. Itu sign up-nya ya pakai email Bapak Ibu tadi. Dulu sign up-nya pakai apa? Emailnya. Ya, nanti dicoba lagi. Oh, paling passwordnya. Ya, Bu, nanti coba lagi, Bu. Karena Mendeley itu free kan? Iya, Mendeley free. Jadi tidak ada ini. Ya, password itu cuma untuk ini aja, yang ke personal ini aja. Nah, jadi ini benar-benar harus kita kita pilih-pilih. Conference nggak masuk, review nggak masuk, chapter apalagi. Chapter nggak apa-apa. Kan kita mau pemetaan artikel, Bu. Tidak apa-apa, dari dia masuk dalam buku chapter. Oh, bisa jadi ya. Chapter, saya takutnya chapter ini chapter buku gitu loh, Bu. Iya, nggak apa-apa. Memang kadang-kadang suatu riset itu masuk dalam buku chapter. Nggak masalah. Oke. Yang conference saya hilangkan. Tanya, Bu Pen. Ya, Pak. Yang itu kan ada tuh publication yields gitu. Yang mana, Pak? Publikasi itu ngeditnya itu gimana? Memang langsung auto di sana ya 5 tahun gitu. Yang mana ya, Pak ya? Yang publish Paris atau yang mana nih? Yang publish Paris, ya. Publish Paris? Ya. Kan ada itu publication yields. Ini setelah dia searching ini semua, ternyata penelitian mengenai vintage, khususnya RIS, itu dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Jadi mulai penelitian itu ada mengenai vintage dan RIS itu dari tahun 2014. Oh gitu ya. Dan sudah disitasi sebanyak 406. H indeksnya ada 10, G indeksnya 17. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau masukkan conference, kalau kita yakin, ya sudah kita masukkan saja conference. Boleh ya, Bu, kalau conference dimasukkan ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Karena kan suka aja conference itu di peer review dulu, baru masuk dalam ini apa?
dalam dalam skopnya. dalam apa istilahnya? Book conference itu loh. Kan direview dulu. Nah, kalau sudah kita pilah-pilah, kita save, kita pilih apa tadi ya? RIS. Lalu kita masukkan di sini vintage RIS. Oke. Lalu save. Buka lagi Mendeley. Ini kita hapus dulu. Lalu kita masukkan tadi vintage RIS. Gimana menghapus tadi, Bu? Di blok aja semuanya. Di blok aja semuanya, lalu klik kanan delete. Oh gitu ya. Nah, ini kita update lagi detailnya karena kita mau searching nanti di Post Viewer pakai author keyword, abstract, dan judul. Update detail. Nah, ini dia sedang mengupdate. Oke. Kalau dari Post Viewer gampang banget ngupdate-nya, cuma tinggal update aja, update details. Tapi kalau kita masukkan kita searching manual di dalam folder kita, terus kita masukkan Mendeley, maka kalau mau pakai Post Viewer harus diupdate dulu semuanya dengan manual. Jadi selain dari Mendeley apa aja, Bu? EndNote dan? Ya, EndNote, Mendeley, apalagi ya, Bu? Nggak tahu. Ini Zotero itu kan pada dasarnya juga bisa karena dia dalam apa istilahnya kayak library juga. Tinggal Anda pilih ininya, save dari referensinya tadi itu ada refwork, ada RIS, ada apa segala macam itu loh. Itu ada pilihan-pilihannya. Oh, gitu. Esensinya apa ya? Ibaratnya kalau Excel itu kan ada XLL apa pakai S, ada yang zaman dulu tuh apa Excel yang zaman dulu tuh loh, apa? Tapi bisa dibuka pakai Excel gitu loh. Nah, ini sudah selesai. EndNote tuh bisa offline ya? Bisa. Online bisa, offline bisa. Kalau Mendeley harus online ya, Bu? Kalau Mendeley offline bisa. EndNote lebih enak online, Bu. Disimpan ke ini. Offline bisa, tapi disimpan ke ini apa? Ke drive gitu. Iya, betul. Ke hard disk gitu. Nah, kalau sudah kita save lagi, kita ekspor ke RIS lagi. Kita ganti lagi namanya menjadi vintage RIS. Saya bedakan dari yang tadi ya. FTC. Oke, save. Balik lagi ke Post Viewer. Nah, saya create baru lagi. Saya cari di FTC. Oke. Next. Nah, itu yang idealnya berapa tuh, idealnya tuh? Ini bebas sih, Pak. Kalau misalnya kita mau rame, kita mau benar-benar ngelihat benar-benar klasternya itu terkonek atau enggak, maka ininya kita kecilin. Kecil. Tapi kalau kita ingin yang semakin kecil kata semakin kunci semakin banyak, semakin banyak keyword, semakin banyak. Keywordnya semakin banyak. Semakin besar itunya, makin dikit bulatannya. Oke. Semakin mengerucut gitu ya. Ya. Nah, ini seperti biasa kita pilih-pilih lagi mana yang kira-kira nggak perlu kita masukkan. Ya. Kalau saran saya sih lebih baik kecil ininya, supaya kita bisa lihat petanya. Kita bisa lihat petanya. Kalau enggak kita ulang lagi dengan kata kunci yang masuk itu tadi, yang ikut tadi. Kita ulang lagi, search lagi, kita buat lagi. Kita semakin masuk di booth semakin kecil kata kuncinya, Bu ya? Iya. Belum ikut tadi, sebelum yang back. Nah, itu ikut tadi kok.
Dikecilin, misalnya 3. Berarti kata kunci yang itu ya cuma 45. Sampai 5. Yang Kalau naik lagi, kalau 5, kau tulis 5 atau 6, yang itu lah, yang 3 ganti 5. Nah, cuma 9, cuma berapa tuh? 15. Heeh. 480. Iya, Bu. Tidak, 35. 35 mit. Apa berapa itu? 35. Yang berulang. Ini kata kunci yang berulang. Kata kunci yang berulang. Semakin besar kata kunci yang berulang, maka note-nya kita yang bulat-bulatnya nanti semakin dikit ketemunya. Kita misalnya kata kuncinya yang berulang 6 kali itu ada 15. 6 ya. Iya, jadi makin bulatannya makin kecil. Bagusnya kalau kita mau tahap eksplorasi, kita buat dulu kecil dulu, misalnya 1 atau 2. Iya, betul. Ya? Dari situ kita bisa lihat petanya. Misalnya ada peta yang kita ambil kata kunci itu kita search lagi, kita buat lagi, apa iko lagi, apa laba-laba iko lagi. Paham enggak? Jadi kita berulang. Masih. Semakin banyak referensi berarti. Enggak, kita berulang ikonya, keywordnya kita berulang. Keyword yang berulang 2 kali itu sebanyak 97. Kalau kita naikkan keyword yang berulang 3 kali sebanyak 45. Nah, jadi mau sebanyak apa gitu loh, mau berulang berapa kali? Oh, saya mau berulang yang 2 kali aja deh. Nah, maka di sini next. Oke, dilihat semua. Kalau misalnya 97 ke bawah tuh, ada 97. Ada 97. Ini kan, mulai dari sini, ini 86 ke ininya yang berulang. Tuh. Terus finish. Dia bikin baru lagi. Oke, kita lihat yang di sininya. Wow. Nah, ya tadi karena saya searchingnya adalah vintage dan risk. Nah, di sini kalau misalnya kita mau ngomongin inovasi keuangan, ada di situ berkaitan dengan stabilitas, financial service, financial stability, digital ekonomi. Digital ekonomi itu masih hot tuh, digital ekonomi itu. Ya, masih zona hijau, belum zona merah. Nah, kalau udah zona merah lah perlu nggak boleh lewat lagi. Palembang marah, Bu. Nah, ini cluster, Bu. Ini cluster, Bu. Ini cluster bukan density-nya. Ini cluster. Jadi kalau yang density tadi. Yang density tadi yang lihat tadi. Kalau density ini. Nah, ini masih banyak yang bisa dieksplor sebenarnya tuh. Zona hijau, masih banyak zona hijau. Belum ada yang kuning gitu loh. Ya, misalnya kita mau ngomong aja yang kuning gitu ya. Iya, Islamic fintech ya. Nah, mau ngomongin Islamic fintech. Nah, boleh. Ya masih belum ada nih, masih dikit. Masuk tuh Pak Octavian. Sesuai dengan IAN-mu. Sesuai tempat kerjamu. Terus mau ngomongin apa lagi? Oh, mau ngomongin kripto. Kripto juga masih sedikit yang membahas itu gitu. Yang dikaitkan dengan risk gitu kan. Tapi itu yang Scopus ini, Bu, ya, datanya, Bu, ya? Ya, ini datanya dari artikel Scopus. Atau nanti bisa cari artikel Google Scholar, kalau mau lebih besar lagi kan. Tergantung. Kalian Scopus itu kan lebih ini. Apalagi yang dari WOS itu kan lebih, saringannya lebih ketat untuk masuk ke ini. Tapi kalau sasarannya kita ke Scopus, kita ini ada entrepreneurial finance, mungkin Bu Ati. Referensi lebih bagus ke Scopus referensi. Iya. Sama kayak kalau yang namanya kita mau mereferensi ya, mau ikut ngerif. Kita tuh kayak kalau misalnya kita berada di lingkungan yang parfum, maka kita harus pakai parfum juga. Kalau kita bawa parfum. Jadi sama lah gitu. Kalau kita misalnya merujuk. Ya. Jadi kalau sasaran kita bagus, maka yang refer rujukan kita juga harus yang bagus-bagus. Jangan ngambil yang rujukan yang nggak jelas itu. Kalau yang itu kan, yang Penny tunjuk itu? Ya, itu mengenai entrepreneurial finance. Kalau Bu Ati mau ngangkat judulnya. Dikaitkan dengan apa kemarin? Perilaku ya. Perilaku kan kemarin. Caranya Bu Ati ketik nanti di web public versi entrepreneur finance, fintech, apalagi katanya, apa behavior, apa iya kata kuncinya itu ditambah, diperbaiki, search lagi, buat lagi jaringan Jemiko tadi.
Oke, entrepreneur finance. Ya, entrepreneur finance. Ibu Nah, mau kalau misalnya mau nyapa. lihat penelitian mengenai risiko dan vintage, itu dimulai dari tahun 2018, masih baru banget. Nah, jadi masih banyak yang bisa kita explore gitu dari sini gitu. Tapi Jadi Bu Penny, Ya Bu, ya Pak. ini teknisnya lagi nih, nggak ingat nih pas dari Master Mendeley nih ke itu. Postival tadi gimana teknis? Ini sudah saya record Pak. Jadi nanti saya share, jadi bisa diulang-ulang lagi gitu. Ya bisa nggak ditunjukkan lagi dari mana? Tweet ya, tweet atau gimana? Dari mana Pak? Ya teknis dari apa? Dari data Mendeley tadi masuk ke apa? Public Ke Postival tadi Paris. gimana? Public Paris. Ya dari Mendeley-nya Bu. Dari Dari Mendeley. Mendeley itu. Ya seperti biasa Pak tadi add ya. Tadi kan dari Publish and Paris. Yang ini tadi di save. Ya. Ininya RIS. Bapak simpen. Nah, Ya. nih Bapak simpen di mana ya? Dikasih nama, disimpan di mana Bapak mau, di folder apa. Itu save. Nah, lalu sudah di save, Bapak masuk sini ke Mendeley. Nah, di Mendeley itu Bapak add. Nah, add apa? Add folder, add files. Tanya add file. Add files, pilih tadi yang dari apa tadi? Yang Bapak simpen tadi. Ini ya misalnya. Nah, terus nanti open. Nah, open nanti kebuka di sini. Sudah kebuka, Bapak update detail. Klik kanan. Galau, klik kanan. Nah, klik kanan. Nanti muncul dia ngupdate sendiri. Kalau sudah, Bapak blok semua. Sampai bawah di blok. Jadi kalau yang update detail hanya dari Public and Paris ya Bu ya? Yes, betul. Kalau dari yang lain kita manual semua? Iya, manual semua. Kalau misalnya dari yang lain terpaksa diklik satu-satu, disamain judul, abstrak, dan author keywords-nya. Oh gitu ya. Nah, karena kalau ini nggak diupdate, susah nanti post viewer-nya baca. Karena dia membacanya dari judul, abstrak, dan keywords. Oke, siap. Oke, saya kembali ke post viewer. Lanjut Bu. Ya. Iya. Nah, kalau ini kita mau lihat datanya. Nah, ini saya gedein nih. Oh, vintage. Ya, masuk ke ini nih Bu. Gimana Bu? Masuk ke apa? Ke Postival tadi. Sudah Ya, disimpan kan yang di Mendeley? Ya, create. Create, baru. Create nomor 2. Pilih yang 2. Karena kita ngambilnya dari itu tadi, dari keywords, co-occurrence, ya. Lalu next, pilih yang modelnya RIS. Kalau pakai EndNotes kayak Pak Deo tadi, berarti juga pilih yang ini, gitu. Ya, next. Lalu ambil datanya. Filenya tadi yang disimpan. Ambil data yang disimpan tadi, yang dari Mendeley. Baru next lagi. Lalu ke pen, balik dulu. Back pen. Back. Ikut tadi. Back lagi. Bukan. Yang mana, Bu? Back. Read data, next. Next. Oke. Read data, next. Nah, ini tadi. Ini browse. Nah, ini bukan. Kalau dari EndNotes berarti ini pilihannya EndNotes. Nah, ini kalau dari Mendeley, pilih datanya, terus oke. Lalu nah, ini kan dari type file. Kalau udah next, pilih yang co-occurrence karena kita mau searchingnya lewat keyword. Tapi kalau kita mau searching lewat autornya, berarti ini yang diklik. Berarti analisisnya adalah autor, penulisnya. Nah, karena kita nggak mau ini, kita mau cari pencerahan topik, berarti kita cari yang co-occurrence. Pilih yang keywords. Pilih yang full counting. Lalu ini yang kita bisa main-mainkan tadi ya. Kalau misalnya berulang 5 kali ada 19, berulang 4 kali 35, berulang 3 kali ada 45.
berulang 2 kali 97. Saya pilih yang 97 karena saya masih belum dapat ide gitu misalnya. Karena saya belum dapat ide, saya pilih yang keywordnya kecil, yang berulang keywordnya kecil. Lalu next. Nah, dapat. Nah, sudah itu baru kita pilih-pilih mana yang akan kita petakan. Kalau misalnya ada yang nggak perlu gitu, jadi bisa kita hilangkan centangnya. Nah, baru finish deh, udah itu. Baru nanti kebukanya seperti ini. Siap, terima kasih Bu. Jadi ini adalah klaster. Nah, ini klaster, ada klaster biru, ada klaster merah, ya. Kalau kita mau kemana sih? Saya mau ke ini aja deh, credit risk. Nah, yang berkaitan dengan vintage itu ada. Nah, ada yang berkaitan dengan teknologi. Ini ada teknologi finansial intermediasi. Ada penelitian yang credit risk membahas mengenai peer-to-peer lending, ya. Lalu ada systemic risk. Nah, itu. Atau mau cari yang lain? Saya mau cari apa misalnya di sini ya? Digital transformation. Nah, vintage yang membahas mengenai digital transformation, digital banking, data mining, financial innovation, dan teknologi innovation. Nah, ini ada yang udah ngebahas ini, sudah ada gitu. Tapi kalau kita mau tahu kepadatannya, atau berapa aja, ada topik yang bisa kita angkat nggak? Dari sini. Nah, digital mining, digital banking, digital transformation, itu masih dikit yang meneliti. Karena dia belum kuning. Kalau dia udah kuning, berarti tandanya udah banyak penelitian itu. Kalau overlay visualization itu coba diklik. Kalau overlay ini penelitian dari tahun berapa, Ibu? Nih. Oh, gitu. Nah, tadi tahun 2000, kalau misalnya kita mau searching di sini, nah, yang berkaitan dengan vintage di tahun 2019 itu ada mengenai financial innovation, lalu ada data mining, credit scoring, ya, teknologi, lalu machine learning, artificial intelligence, ICO, lalu ada open innovation, information asymmetry, smart contract. Nah, itu yang berkaitan dengan vintage di tahun 2019. Oke. Itu yang menarik, ini, Bu Penny. Ya, Bu. Pak. Itu kan ada, Ibu kan ambil keywordnya fintech ya. Tapi di bawahnya itu ada lagi finansial teknologi. Padahal kan satu keyword sama. Ini klasternya beda, Pak. Kita balik lagi sini. Nah, klaster besarnya. Klaster merah itu tidak mengatakan sebagai vintage. Dia tidak menyingkatnya menjadi vintage, tapi dia ngomongin langsung finansial teknologi. Sedangkan klaster biru, dia menyingkat finansial teknologi itu menjadi vintage. Gitu. Nah, beda klaster. Artinya pengaruh juga keyword yang berbeda itu ya? Betul. Ya, makanya hati-hati milih keyword. Diulang-ulang lagi. Misalnya kayak cari entrepreneurship, misalnya yang woman entrepreneurship, ada yang minority entrepreneurship, apa itu kan kadang-kadang kalau dari woman entrepreneurship nggak masuk, mungkin minority entrepreneurship mungkin masuk, mungkin masuk apa lagi. Jadi cari keyword itu penting. Ya Bu, makasih Bu. Ya, beda dikit. Bisa. Oke. Nah, kalau bisa teman-teman mulailah kita buat ini pemetaan. Ini bisa dipublish. Kita bisa buat artikel tentang bukan research paper tapi theoretical paper, gitu. Review paper, literature review paper. Iya, bisa buat literature review paper. Makanya saya pengen kita mulai. Sepakat semua? Sepakat. Jadi semoga bapak-bapak yang belum dapat ide. Jangan terlalu lama semedia. Aku takut ditambah sambar sama demitnya. Bingung saya itu Bu. Bukan semedi dia tuh, Bu, berendam Bu. Ibu. Ini Bu, katam kajinya tinggi. Apanya? Nanti download terus. Ya, aku baru install. Install aja. Search aja di Google Publish and Perish. Ada di install, Pak. Di install bisa keluar. Nah,
Nah, Pen. Tadi yang itu tadi, Pen, yang API tadi belum kan? API. 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 Oke. Coba Dika dulu. Oh, gimana ya caranya? Oh. Ternyata tidak bisa, harus dikecilin kayaknya. Kecil dulu. Tes API. Itu dari Scopus ya? Ya Bu. Terus apanya? Bentar Bu, agak lemot. Nah ini kan sudah masuk nih. Ini nih. Nah terus kita Nah ini Bu yang di bawah ini Bu, Scopus API. Kelak dulu. Jangan lagi lain layar kok, Kak dulu. Lewat ACPL ya Bu Pen? Ya Bu. Mana? Ini Bu. Dikit. Scopus API. Oh, itu di situ. Ya. Lewat Scopus Pak, bukan Elsevier. Ya, jadi dia bisa connect juga lewat Elsevier. Ini kan Elsevier punya nih. Nah. Iya. Scopus Sudah Scopus API terus apa lagi? Nah, ini My Epic ini tadi Bu. Nih. Get API. Get API atau ini. Get API, terus My Epic misalnya. Get API, Get API. Masuk email kita, Oke, kita coba. Kita coba dulu. Bisa Bu. Pak dulu. Ini masuk Scopus dulu. Ya, Scopus itu ada Scopus API. Di bawah, pojok yang bawah menunya. Yang belum sign in Scopus, sign in dulu gitu loh. Sign up dulu gitu. Karena kalau nggak sign up dia nggak mau. Get API. Sign up, aku sudah sign up. Ini email. Aduh. Fitri dulu, aku ikut dulu. Fitri _ Santi. Dulu sih kok. Enggak, aku ikut geser kan. Nah, ini saya udah dapat IP key-nya. Kalau misalnya belum ada yang dapat, berarti di sini create IP key. Bisa kalau misalnya. Aduh, pasportnya belum belum. Dia tidak yuk. Udah. Paspor aja lah. Lupa. Kan berarti bisa ditaruh. Kak dulu. Itu my label itu maksudnya apa Bu Penny? Ya, yang mana Pak? Kan ada dua tuh, create API itu label dan website itu apa maksudnya? Siapa? Ini dihilangin aja Pak, diabaikan. Diabaikan aja. Nah, kemudian paling label, misalnya label ini kita mau nulis apa misalnya di sini ya. Misalnya apa kemarin itu saya yang URL saya abaikan. Ini mungkin saya tulis aja Fanny gitu misalnya atau Pak Octavian gitu. Terus aja Octavian, terus habis itu ini diabaikan. Lalu kalau sudah diabaikan nanti agree. Nah, udah nanti langsung dikirim ke email kita API-nya. Atau bisa langsung di sini bisa langsung buka. Udah belum aku belum ini forgot password ininya apa? Sign direct-nya. Send me a link. Check your inbox. Sebentar. Oh ya, dapat Bu. Bisa? Nah, udah bisa? Dapat. Oke. Jadi itu dimasukkan ke post publish and publish ya? Ya, nanti dimasukkan di situ. Ini kan bisa di-copy, Pak. API key-nya itu bisa di-copy. Ya, bisa. Bisa di-copy, nanti masukkan di publish and publish. Oke, makasih Bu. Jadi diharapkan nanti kalau misalnya udah bisa semua, wow, cepet nanti proposalnya. Ya, berharap bisa publish cepat harapannya.
Cepat selesai semedi. Alhamdulillah. Tapi ada related dengan disertasi nggak? Yuk. Continue. Ini Bu, masuk fokus nih Bu. Bawa mana, Pak? KDK itu Bukan, di bawah. Di bawah ada apiki. Nah, Dia ini kayak gini, Bu. Gimana? ngapa, Pak? bawah sekali. Nah, itu ada create apiki nggak? Nah, iya. Api nih. Iya. Aman nih. Buka dulu Scopus, Pak. Mohon bagi-bagi ilmu. Hah? Buka dulu Scopus. Itu aja aplikasi. Itu harus ada keluar. Buka ada Scopus. Lagi ngantal itu Bapak tadi tuh. Ngantal yang untuk Pak Rektor. Keluar dari rapat dulu. Iya. Nggak bisa. Ya ini kita benahi soalnya banyak itu tuh, banyak buku-buku. Ya banyak buku-buku. Nanti kita kosongkan dulu. Panjang nih ya Nikonya kok. Udah Bu, udah berhasil Bu. Belum Niko lagi create apiki kok dulu. Cepat. Thank you. Ini mana? Selamat bergabung. Oh, ikon ada. Apiknya panjang nih kok. Sudah Bu, sudah dapat. Tinggal Terus siapa kanan aja Bu, klik kanan. Langsung Apa itu? di kanan? disalin udah. Copy. Ya. Copy link apa copy? Buka aku pertama, ya. Nah, Copy link. Copy cak mana? Copy link. Hah? saya salin tautan ini Bu. Salin tautan. Copy link address. Pen. Enggak copy link Bu. Salin. Copy link address. Enggak ada di sini. Copy link address. Copy link S atau copy link apa? Copy link S. Copy link. Kalau di Veni salin tautan Ibu. Copy link address. Terus diapakan terus? Udah langsung masukkan ke publish and perish tadi Bu. Kak lu, aku cari ya heading, search, misalnya apk-nya dipastekan, oke. Berhasil? Terus? Berhasil Bu. Masih progress, search Ya. progress, Kalau search berarti udah invalid, berhasil. invalid apk. Oh invalid. Oh invalid. Oh bukan di sana sayang. Enggak kasih pakai. Cak mana? Ini harus dipakai tidak bisa ini. Apa? Kak dulu, pen iko na, ambil share dulu ikonya. Apa? Share apa namanya? Screen dulu. Ibu mau share screen, saya tutup kalau Ibu mau share screen. Aduh, share screen dulu. Host disable participant screen. Ganti aku jadi host kali. Ini aja Bu, saya rubah aja semua bisa share screen. Oke, sudah. 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 Share screen. Screen. Aku sama sini. Mana tadi dak? Share. Nah, itu yang mana kok, Pen? Belum nampak Bu? Iko kan? Iko apk-nya kan? Bentar Bu, belum nampak. Ya, itu Bu yang dua. Terus di blok. Di blok itu paste aja. Di blok, terus klik kanan. Blok aja, udah usah pakai kanan ya enggak itu tuh. Macam mana cara memindahkannya Bu? Copy. Aduh, ambil itu kan. Kontrol C aja, kontrol C aja Bu. Kontrol C. Iya. Terus Gitu. tadi ikonya ke tadi. Bikin Febri tadi kok. Ding. Terus misalnya dak. Oke, invalid. Iko apa ini pakai Java dan Kontrol A, delete. Kontrol A, delete. Ganti yang tadi aja kontrol pas. Nah, itu. Oke. Invalid juga. Invalid apk-nya masih belum bisa. Masih belum galak. Apa harus diikokan dulu tadi? Kalau udah dapet apk-nya tadi kok masih invalid ya? Mana tadi? Kok bisa jadi sih kok? Error. Azaring entahlah apa.
Tidak tahu aku deh. Udah aku kirim link ini. Ya sudah, tinggal buka aja langsung. Itu ya sudah my Kiki Diano. Mana? Nah, itu betul kan, Ben? Sudah begini. Ya benar Ibu. Ben. Ya benar. Itu cak mana nggak punya Iko? Tidak Iko. Belum diregister apa Piki? Enggak kok, langsung udah dapat itu sudah. Langsung dapat. Kok bisa ya? Langsung masuk ke publish and perish-nya, Bu Bit. Iya, copy. Ya. Kamu share Iko dulu. Share. Tadi nampak kan publish and perish ku? Di screen kamu? Iya. Halo. Nampak enggak publish and perish? Skip. Kelihatan, dulu. Hah? Mana itu tadi kok? Halo. Ambo aku jadi hostnya kan. Aku gambarnya ke mana? Screen new share. Oh, new share. Mana tadi? Publish Paris Hazard. Share. Oh kan Den? Nampak Hen? Oh, Bu, ini sudah masuk kok, udah bisa nih Epic-nya kalau udah Scopus search kayak gini. Mana? Kalau dia udah tampilannya udah gini, berarti Epic-nya sudah bisa dipakai. Oh, bisa dipakai? Ya, udah ini. Oh, udah bisa ini? Sudah bisa ini. Ini udah bisa nih? Udah. Kalau Scopus search with Scopus udah bisa tadi. Tuh, permission Denit. Ngapa? Ngapa ini cumi munculnya? Coba di search-nya, Bu. Hah? Ketik di search Ibu tuh. Coba. Ya ini. Ya. Udah, pikinya. Go tuh. Enggak, ini tadi oke aja, Bu. Sudah oke tadi, enggak mau. Mana tadi kok? Hai. Mau ya? Yo, screen. Publish Paris tadi. Oke. Nah, itu lagi search tuh. Oh, lagi mulai. Mm-mm. Lamo. Ya, itu 200 lebih. Penelitian Herding dimulai dari tahun 1976. Mulai itu. Aku belum lahir. Nah, itu ada tambah turunan 1967. Wah, itu jauh itu. Wow. Coba lihat punya Mama. 18 ya, Bu ya. Mana lagi? Nah, itu ada dari tahun 1967 dimulainya. Penelitiannya sampai 2018. Nah, papernya ada 200. Dah. Oh, udah Iko aja. Iko mantap kalau mereview sebanyak Iko ada 6.000. 200, Bu. Mana yang 200 paper cuma. Yang tulisannya papers. Paper 555. Papernya dikit, berarti. Berapa, Bu? 200. 200, Ibu Dina. Karena kita searchingnya di Scopus. Cuma citasinya banyak itu, Bu. Enggak jadi kode, pen. Bisa enggak kita gabungkan yang ngeris dari Scopus plus yang ngeris dari Science dari Google Scholar, terus ngeris yang dari Wile, Bisa. yang dari Bisa nanti kita nanti kita gabungkannya di Mendeley, Bu. Oh iya, berarti ya masukkan ke Keynote berarti. Ya. Masukkan ke Keynote di CMS ya, Dak? Ya. Oke. Jadi digabungin nanti di Mendeley, diupdate semua keyword sama abstraknya. Kalau sudah diupdate, nanti di save lagi dalam bentuk list, baru nanti masuk cost viewer. Oke. Iya, Bu. Tidak ada nomor ininya, Bu. Di email tidak. Bu Penny. Pak. Cek inbox. Saya cek juga di Jangan di ternyata spam. refresh dulu. Kedengaran, Pak. Maaf. Gimana, Pak? Ini apa? Yang PayPal dari Scopus itu yang saya 200 sama kayak yang Ibu Fit barusan. Apa memang batasannya 200 PayPal aja cuma? Enggak, Pak, itu banyak sampai ribuan bahkan. Itu dia searching berdasarkan keywords. Oh, kalau di sekolah tadi saya lihat batasnya 1.000. Iya. Kalau di Google Scholar dia ada batasnya cuma 1.000. Ya, kalau yang di Scopus ini sama kayak yang Ibu Fit barusan 200 juga saya. Iya.
Kalau Scopus dia cuma sedikit karena kan yang cuma publish di itu aja di Scopus aja. Yang ada Scopus ID loh. Kalau author tidak Scopus tidak masuknya. Tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan, sekali tidak masuk Scopus. Jadi tidak dihitung sama dia. Jadi Scholar yang masuk ke Scholar harus masuk hitungan. Jadi yang masuk hitungan ini yang autornya punya yang tidak di-consider tuh harus Scopus ID. Memang mau ke email. Cuma ke email itu ternyata ulang lagi. Karena kau memang akun kan itu kan. Udah, terus mana lagi kak? Udah ya? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, masih ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak, Ibu? Ya, mungkin gini, Bu. Mau nanya dikit, Bu. Agak cerewet. Saya lihat itu, Bu, bisa yang dari Mendeley itu untuk dipakai ketik di Word, Bu. Jadi kita ketik Word, kalau kita mau langsung klik, langsung ambil ke apa? Ke Mendeley itu untuk sebagai bisa. Atau footnote gitu. Dari EndNote pun bisa. Saya ambil contoh kan dari EndNote kita ya. Buka dulu. Program EndNote nambah dong kemarin. Buka dulu ya. Kalian pakai EndNote semua apa pakai Mendeley? Saya Mendeley. Hah? Mendeley, Bu. Ya dari Mendeley juga bisa. Jadi kita punya library sendiri, kita simpan di library, terus kita bisa search dari situ kan. Pakai keyword sendiri. Misalnya keywordnya adalah herding atau overconfidency, itu keluar nanti artikel yang berkaitan dengan keyword overconfidency atau herding misalnya. Nah, terus nanti itu di blog Galuh di copy, di save kan, save as di import, di ekspor. Sama. Jadi yang data dari publish and publish itu harus kita download dulu ya, Bu, ya, artikelnya, Bu, ya? Iya. Iya. Mana tadi yang tadi? Itu bisa langsung download nggak, Bu, dari publish and publish itu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kalau ini. Kalau file, maksudnya PDF-nya, maksud Bapak? Ya, bisa nggak kita? Nggak bisa kalau PDF-nya, Pak. Karena kita tidak langganan. Caranya kalau PDF sebuah-sebuah, Pak. PDF-nya berarti Bapak harus sebuah-sebuah, terus nanti masuk ke apa tadi kemarin tuh, yang... Gimana, Bu, caranya, Bu? Ada caranya tuh. Stihab.tw. Oh ya, Stihab. Stihab ada kan? Yang Stihab itu loh. Titelnya, Bu, ya? Hah? Di Stihab. Enggak, kalau Stihab tuh yang dicari adalah keyword ininya, doi-nya. Karena masing-masing artikel, terutama artikel yang ada udah dimasuk ke jurnal, biasanya ada doi-nya. Digital identification apa? Nggak ada trik khususnya, nggak ada, Bu? Apa? Ada trik khususnya gimana ya? Kalau jurnalnya berbayar, tidak bisa, kecuali kau jadi member situ bisa kau ambil. Kalau tidak pajak. Karena kami tuh kadang jatah dari perpustakaan itu untuk mengaksesnya. Kalau mungkin kalau perpustakaan situ nyo berlangganan artikel jurnal yang itu bisa dapat. Kadang ada dapat jatah satu bulan gratis. Ya, kalau misalnya berlangganan, intinya kalau berlangganan bisa dapat. Bisa, Bu, ya. Aduh, Ibu enggak save result dulu. Save result as Riz, Bu, Riz. Riz aja. Mana Riz? Ibu pakai EndNote ya? Bisa juga pakai EndNote. Riz juga mau kok. Oh, gitu. Tadi pakai apa tadi aku? Riz. Branch manager, file name, Herding. save-nya di sini aja. Kemarin tak udah ngambil ya, beberapa file berkaitan dengan di Wiley, dari sign direct citation segala macam itu udah ada di sini, udah saya simpan. Nah, cuma jadi masalah file di viewermu tidak nampak file program yang bersimpan. Nggak mau cari lagi lah. Oke. Oke, kayaknya itu aja dari saya, Bu. Sharing kita hari ini.
bermanfaat. Masih ada yang kedinin. Kayaknya nggak ada lagi ya. Loh, kok ini sudah... Aduh, Wen, macam mana recording tadi diambil? Hah? Ben, Ya, Pak. nanti bisa japri ya kalau nggak tahu ya. Oh, boleh, Pak. Ya, makasih Bapak ini. Ya, Pak. Privat. Wen, Ya, Bu. macam mana supaya video itu muncul? Mungkin nambah seorang video tidak muncul. Nah, ngapa perlu itu, Bu? Udah bisa muncul nih. Oh lah. Lu pakai laptop aja nih, video tidak muncul. Host has to start your video. Start my video. Coba, Bu. Muncul nggak? Entah, tak muncul. Nggak muncul. Start my nampak ama? Nggak. Ada gambaran tidak nampak, itu yang jadi masalah. Udah, Bu. Udah nampak. So, Nah, Bu, aku udah ganti ke Zoom, tapi ada yang masuk di sini email satu lagi. Aduh. Kelas. Manu aku tadi stop share. Mungkin kita sudahi dulu, Bu, hari ini. Nah, udah habis. Aduh, gimana ikut recordnya tadi ngambilnya di mana berarti? Record Tapi Penisher, Bu. Oke. Ya, Bu. Ini